Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bapak berharap para siswa dan santri tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita dipertemukan pada pagi hari ini dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Namun sebelum lanjut ke materi, Bapak berpesan kepada para siswa dan santri untuk tetap bersemangat dan motivasi belajarnya di rumah terus ditingkatkan, serta tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lanjut di materi. Yang pertama, itu pengertian bentuk aljabar. Nah, untuk memahami pengertian bentuk aljabar, silakan perhatikan contoh terlebih dahulu. Perhatikan persamaan berikut. 3x dikurang 5 sama dengan 7. Kita akan memisalkan, jika x sama dengan 1, maka 3 kali 1 dikurang 5 sama dengan 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Pernyataannya salah karena min 2 tidak sama dengan 7. Kita akan misalkan jika x sama dengan 3, maka 3 kali 3 dikurang 5 sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4. Pernyataannya juga salah, karena 4 tidak sama dengan 7. Nah, jika x-nya sama dengan 4, maka 3 kali 4 dikurang 5 sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7. Pernyataannya benar, karena 7 sama dengan 7. Nah, dari pemisalan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa variabel adalah lambang atau notasi yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Konstanta adalah bilangan tetap atau suku yang tidak mengandung peubah atau variabel. Koefisien merupakan bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Sedangkan bentuk aljabar merupakan bentuk yang di dalamnya terdapat variabel. Nah, koefisien ini yang berada di depannya variabel, apakah itu variabelnya A, B, sampai seterusnya. Selanjutnya, kita akan masuk di suku-suku sejenis. Nah, untuk memahami suku-suku sejenis, perhatikan bentuk aljabar berikut ini. 3x kuadrat dikurang 5x tambah 2, di mana 3x kuadrat, 5x, dan 2 merupakan suku-suku. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk aljabar berikut ini. 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 7xy ditambah y kuadrat. Dan 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3y. Ingat, 3x pangkat 3 dengan 4x pangkat 3 dan 4x pangkat 2 dengan 2x pangkat 2 itu merupakan suku-suku sejenis. Nah, bagaimana dengan 7xy dengan 3x dan y pangkat 2 dengan 3y? Dari uraian tersebut kita akan menarik sebuah kesimpulan. Yang pertama, suku adalah suatu bilangan atau satu atau lebih variabel atau gabungan antara bilangan dan variabel yang dikalikan bersama. Sedangkan suku sejenis merupakan suku yang mempunyai variabel yang sama dengan pangkat yang sama.
Sekarang kita akan masuk di operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada operasi penjumlahan dapat digunakan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat komutatif, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua, sifat asosiatif, di mana A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang ketiga, sifat distributif penjumlahan terhadap pengurangan. AB plus minus AC sama dengan A kali B plus minus C. Yang keempat, mengurangkan B dari A sama artinya dengan menambahkan invers B pada A. Lihat, A dikurang B itu sama dengan A ditambah min B. Perhatikan contohnya. Bentuk sederhana dari 7xy ditambah 8xz dikurang 5yz ditambah 2xz dikurang 6xy ditambah 10yz adalah yang kedua, kurangkan 10x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 21 dari 3x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10. Sekarang kita akan menyelesaikan satu persatu. Yang pertama, 7xy ditambah 8xz dikurang 5yz ditambah 2xz dikurang 6xy ditambah 10yz. Kita akan gabungkan yang sejenis. Yang pertama, 7xy dikurang 6xy ditambah 8xz ditambah 2xz dikurang 5yz ditambah 10yz, sehingga diperoleh bentuk sederhananya yaitu xy ditambah 10xz ditambah 5yz. Yang kedua, hasil kurang dari 10 x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 21 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10. Kita gabungkan yang sejenis. 10x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 7x dikurang 21 dikurang 10. Sehingga diperoleh 7x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 31. Sekarang kita akan masuk di operasi yang kedua, yaitu perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, pada operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar, kita dapat menggunakan sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, P dikali dalam kurung A plus minus B sama dengan PA plus minus PB. Yang ketiga, P kali dalam kurung A ditambah B dikurang C tutup kurung sama dengan PA ditambah PB dikurang PC. Yang keempat, buka kurung A tambah B kurang C tutup kurung kali P sama dengan AP ditambah BP dikurang CP. Yang kelima, A dikurang B ditambah C tambah D per P itu sama dengan A per P dikurang B per P ditambah C per P ditambah D per P dengan P tidak boleh sama dengan 0. Yang keenam, XYZ dibagi P itu sama dengan X dikali Y per P kali Z atau sama dengan XY dikali Z per P dengan P tidak sama dengan 0. Perhatikan contohnya.
Tentukan hasil operasi berikut. Yang pertama, 4 dikali buka kurung 3x ditambah 2y tambah z tutup kurung. Yang kedua, 2x dikali buka kurung 7x kuadrat ditambah 9x tambah 6 tutup kurung. Yang ketiga, buka kurung 10 x pangkat 2 dikurang 6x tutup kurung dibagi 2x. Nah, sekarang kita akan menjawab satu persatu. 4 dikali buka kurung 3x ditambah 2y tambah z tutup kurung sama dengan 4 kali 3x ditambah 4 kali 2y ditambah 4 kali z. Sehingga diperoleh hasilnya 12x ditambah 8y ditambah 4z. Yang kedua, 2x dikali buka kurung 7x pangkat 2 ditambah 9x tambah 6 tutup kurung sama dengan 2x dikali 7x pangkat 2 ditambah 2x dikali 9x ditambah 2x kali 6. Sehingga hasilnya yaitu 14x pangkat 3 ditambah 18x pangkat 2 ditambah 12x. Yang ketiga, buka kurung 10x pangkat 2 dikurang 6x tutup kurung bagi 2x sama dengan 10x pangkat 2 dibagi 2x dikurang 6x per 2x sama dengan 5x dikurang 3. 5x kurang 3 ini diperoleh 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. X pangkat 2 dibagi X pangkat 1 itu sama halnya dengan X pangkat 2 dikurang 1. Sehingga hasilnya yaitu X pangkat 1. Sehingga X pangkat 1 yaitu X. Jadi 5X. Kemudian 6X dibagi 2X. X bagi X itu sama dengan 1. 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 5x kurang 3. Selanjutnya masuk di operasi ketiga, yaitu perpangkatan bentuk aljabar. Nah, pada perpangkatan bentuk aljabar, kita harus mengingat perpangkatan pada bilangan bulat yang sebelumnya pernah kita pelajari, yaitu perkalian berulang. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya. Uraikan bentuk perpangkatan berikut ini. Yang pertama, 10x pangkat 2. Yang kedua, 4x YZ pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan satu persatu. Untuk 10x pangkat 2 itu sama dengan 10x dikali 10x. Kemudian untuk 4x YZ pangkat 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 4x YZ pangkat 2 dikali 4x YZ pangkat 2. Nah, itulah tadi pembahasan kita untuk pagi hari ini. Adapun untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk di materi pecahan dalam bentuk aljabar. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak kembali berpesan kepada para siswa dan santri untuk tetap bersemangat dan motivasi belajarnya terus ditingkatkan, serta tetap memperhatikan protokol kesehatan di rumah masing-masing. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.